Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fonel dengan nomor NIM 2023012059. Jadi di sini saya mau membuat sebuah video presentasi tentang Perpustaku Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk PT Harvey Mandiri Perkasa yang bergerak di bidang pembuatan sepatu. Jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ketiga. Oke, langsung saja ke materinya. Bisa dilihat dari daftar isi kita di buku saku K3 kita ada 8 bab. Terus untuk bab pertama kita langsung saja ke tujuan, ke poin-poin pentingnya ya teman-teman ya. Tujuannya itu di bagian 1.4. Nah, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu apa? Tujuan utamanya dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi tenaga kerja dan semua orang yang berada di lingkungan kerja dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan, cedera, penyakit akibat kerja, bahkan kematian. Selain itu, K3 bertujuan menjaga agar proses produksi berjalan lancar tanpa gangguan dari insiden kerja. Secara lebih rinci, tujuan K3 itu bisa dilihat dari bukunya. Pertama itu ada menjamin keselamatan tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya. Kedua, menjamin keselamatan tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, melindungi aset perusahaan termasuk mesin, bahan, dan fasilitas dari kerusakan akibat kecelakaan. Keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang kelima, menumbuhkan budaya kerja yang disiplin dan peduli terhadap keselamatan. Penerapan tujuan-tujuan ini merupakan bagian integral dari sistem manajemen perusahaan dan harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua pihak, baik pimpinan maupun pekerja. Nah, di habis tujuan kita langsung ke fungsi keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsinya itu ya sudah jelas ya. Penting dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan secara aman dan efisiensi. Fungsi K3 mencakup pemenuhan kewajiban peraturan perundangan, pengendalian potensi bahaya di tempat kerja, penyelesaian masalah K3 secara sistematis, serta pelaporan dan pemantauan ketidaksesuaian secara aktif. K3 berfungsi sebagai alat kendali untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mengurangi risiko penyakit akibat kerja, serta menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja dan aset perusahaan. Ini kita lanjut lagi. Kita lanjut aja ke bab 2 ya teman-teman ya. Konsep sumber hukum K3 dan pemenuhan perundangan K3. Di sini kita ambil poin-poin pentingnya aja. Lanjut ke subbab 2.3 itu peraturan perundangan K3 di tempat kerja. Peraturan perundangan K3 di tempat kerja adalah dasar hukum yang mengatur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja agar lingkungan kerja menjadi aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan. Di lingkungan kerja industri pabrik sepatu seperti PT Harvey Mandiri Perkasa, beberapa peraturan yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan K3 itu antara lain. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur kewajiban pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, termasuk dalam penggunaan mesin pemotong, alat jahit, hingga peralatan pemanas yang umum digunakan di industri sepatu. Kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, memberikan landasan bagi pengelolaan kesehatan kerja seperti pengendalian paparan lem, cat, atau bahan kimia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjamin hak-hak pekerja terhadap perlindungan K3, jam kerja yang manusiawi, dan keselamatan saat bekerja di lini produksi. Permenaker RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3 mengharuskan perusahaan memiliki personel yang kompeten untuk mengawasi pelaksanaan K3 secara teknis.
Terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen K3 atau SMK3 menjadi panduan dalam mengelola risiko kerja secara menyeluruh, khususnya di bagian produksi, gudang bahan baku, dan distribusi. Saya rasa lanjut ke bab 3, yaitu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Kita ambil ini, persiapan penyelesaian masalah K3. Dalam lingkungan kerja seperti pabrik sepatu, potensi timbulnya masalah keselamatan dan kesehatan kerja K3 itu dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kelalaian pekerja, kondisi alat produksi, bahan kimia, perekat, hingga lingkungan kerja yang tidak aman. Oleh karena itu, penting untuk melakukan persiapan yang sistematis dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan K3. Nah, terus selanjutnya itu dilakukan identifikasi dan klarifikasi masalah K3 yang terjadi. Misalnya, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri, mesin tidak terawat dengan baik, atau adanya tumpahan bahan kimia yang berbahaya. Masalah-masalah ini dicatat secara sistematis untuk dibahas dalam forum penyelesaian. Kita lanjut ke 3.2, yaitu mengkomunikasi hasil-hasil proses penyelesaian masalah K3 secara efektif. Setelah proses identifikasi dan penyelesaian masalah K3 dilakukan, langkah penting selanjutnya adalah mengomunikasikan hasil secara efektif kepada seluruh pihak terkait di lingkungan kerja. Pengkomunikasian ini bertujuan agar setiap pekerja memahami perubahan, tindakan perbaikan, dan langkah pencegahan yang telah diambil agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Komunikasi dilakukan melalui berbagai metode, baik secara formal seperti rapat rutin K3, papan pengumuman, dokumentasi, laporan hasil evaluasi, maupun secara informal melalui briefing, harian, diskusi kelompok kerja, atau sesi tanya jawab langsung di lapangan. Semua metode ini bertujuan memastikan bahwa informasi diterima dengan jelas oleh seluruh pekerja. Kita bisa lanjut ke bab 4. Ya, ini bab 4. Yaitu partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Bab 4 kita bisa ambil yang poin pentingnya itu di 4.2, itu pemberian kontribusi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai isu-isu K3. Pemberian kontribusi dalam memperoleh dan menyampaikan informasi terkait isu-isu keselamatan dan kesehatan kerja K3 ini merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi yang efektif di lingkungan kerja. Setiap pekerja memiliki tanggung jawab untuk aktif mencari informasi mengenai potensi bahaya, prosedur keselamatan, serta perkembangan terbaru terkait K3 yang berlaku di tempat kerja, khususnya di lingkungan industri seperti pabrik sepatu ini. Nah, untuk informasinya dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti pelatihan K3, papan pengumuman keselamatan, buletin internal perusahaan, arahan dari HSE supervisor, atau rapat rutin K3. Kita lanjut ke bab 5 aja, yaitu pemberian kontribusi dalam pengelolaan informasi dan data K3. Kita lanjut ke 5.5, kita ambil poin pentingnya lagi. Nah, identifikasi dampak dari semua perubahan dalam mengelola K3 dan memberikan saran berkaitan dengan perubahan tersebut. Ya, dalam proses pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, setiap bentuk perubahan baik dari sisi kebijakan, prosedur kerja, teknologi maupun organisasi perlu diidentifikasikan dampaknya secara menyeluruh. Perubahan dalam sistem manajemen K3 seperti penggantian metode produksi, penambahan shift kerja, atau penerapan sistem digital pelaporan K3 dapat mempengaruhi tingkat risiko di tempat kerja. Oleh karena itu, identifikasi ini terhadap potensi bahaya dan risiko harus dilakukan melalui analisis risiko yang terstruktur. Nah, hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk
memberikan saran pengendalian yang sesuai seperti pembaruan SOP. Selanjutnya kita ke evaluasi efektivitas pendekatan pengelolaan K3. Evaluasi efektivitas pendekatan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh sistem, strategi, dan kebijakan K3 di PT Harvey Mandiri Perkasa berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata di tempat kerja. Di evaluasi ini dilakukan secara berkala dan evaluasi ini dilakukan secara berkala dengan meninjau pelaksanaan prosedur kerja aman, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, hasil audit internal K3, serta data statistik kecelakaan kerja atau insiden berbahaya. Selain itu, evaluasi melibatkan masukan dari pekerja melalui forum diterapkan. Nah, hasil evaluasi menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Lanjut ke bab 6. Melaksanakan koordinasi dan pemeliharaan sistem manajemen K3. Di bab 6 ini kita ambil poin pentingnya di bagian 6.1. Perencanaan strategis K3. Perencanaan dilakukan dengan mengajak manajer di semua bagian, termasuk produksi dan maintenance, untuk mengidentifikasikan prioritas K3 seperti resiko pemotongan sepatu, paparan bahan kimia, dan posisi kerja yang tidak ergonomis. Rencana strategi K3 memuat indikator pencapaian seperti zero accident, jumlah pelatihan K3, dan inspeksi bulanan. Kita lanjut ke implementasi sistematis. Kebijakan dan SOP disusun melibatkan HSE, P2 K3, dan kepala divisi. Semua kegiatan produksi sepatu seperti pemotongan sol, penjahitan, dan pengepakan harus masuk sistem audit K3. Kebutuhan pelatihan seperti first aid and first drill direkomendasikan ke bagian HRD. Lanjut ke bab 7. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko. Kita ambil ke bagian 7.3. Ya. Pengendalian risiko. Pengendalian dilakukan dengan prinsip HIRARS atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Nah, di sini kita itu ada 5 bagian ya. Eliminasi, mengganti lem berbahan kimia tajam dengan lem berbasis air. Substitusi, mengganti alat manual dengan mesin otomatis. Engineering, pemasangan pelindungan mesin. Administratif, rotasi kerja untuk mengurangi kelelahan. APD atau alat pelindung diri itu wajib sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung. Lanjut ke bab terakhir atau bab 8, itu mengembangkan pendekatan sistematik dalam mengelola K3 atau SMK3. Di sini kita ambil di bagian 8.1 atau penerapan sistematis SMK3 dilaksanakan melalui siklus Plan Do Check Act atau PDCA, misalnya plan, menyusun kebijakan K3 dan program pelatihan. Do, melaksanakan pelatihan APAR dan evaluasi. Cek, audit internal K3 tiap triwulan atau 3 bulan sekali. X, tindakan lanjutan hasil audit dari revisi SOP. Kita lanjut ke 8.4 aja yang di sini menjelaskan tentang budaya K3. Dibangun melalui reward and punishment, karyawan yang aktif melapor bahaya mendapat insentif, yang melanggar aturan diberi sanksi bertahap. Budaya K3 juga diperkuat dengan jargon seperti pulang selamat adalah tujuan kita bersama. Mungkin presentasi tentang buku saku K3 ini dari saya sendiri, Ahmad Kholil. Cukup sekian. Jika ada kurang dalam menjelaskan buku saku
K3 ini saya sendiri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.